Assalamualaikum Ibu Siti Kamilarti, Bu Tati dan teman-teman. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf Bu, tadi sinyalnya sempat hilang. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggih, ini saya coba share screen nggih, Bu. Ya, nggih. Nggih, saya mulai nggih, Bu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ibu. Baik, sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu memimpin berdoa, yang laki-laki siapa? Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya boleh, Bu. Saya, Bu. Ya, Mas Khairul Amin. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Saya, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bu. Ya, terima kasih Mas Amin. Nah, kalian sebelum kita mulai pelajaran jangan lupa untuk mengisi presensi pada link Google Form yang telah Ibu kirimkan pada WhatsApp ya, seperti ini. Nanti diisi nama dan nomor absennya. Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. hari ini kita sudah masuk tema 7, yaitu indahnya keberagaman, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenal keragaman ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan informasi-informasi penting yang termuat dalam teks menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan sikap dalam maknai keberagaman di Indonesia. Yang keempat, diharapkan mampu membuat laporan tentang keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, agar lebih semangat lagi, kan lagu bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Sudah tahu semua lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah, Bu. Sudah tahu, Bu. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Mulai siap? 1, Siap. 2, Siap, Bu. 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau
sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji tanah Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, siapa yang tahu makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Indonesia memiliki banyak pulau, Bu. Oh iya, Bu, bagus Mbak Maria. Indonesia, iya Mbak Fitri, bagus. Indonesia terdiri dari beribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulau tadi memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Ada keberagaman suku, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal salah satu keberagaman, yaitu ada yang masih ingat keberagaman apa? Keberagaman musik daerah, Bu. Iya, bagus. Keberagaman alat musik daerah. Nah, dari keberagaman yang berbeda-beda tersebut, hari ini kita akan belajar bagaimana menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku kalian pada halaman nih. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan teks arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini ya? Saya, Bu. Siapa yang berani? Oh iya, Mbak Farida. Ya, saya baca ya, Bu. Ya. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah, Bu? Ya, bagus. Terima kasih, Mbak Frida. Sekarang coba Mbak Maria, tolong dibacakan selanjutnya. Atau Mbak Fitri, mungkin bisa membantu Ibu membacakan selanjutnya ini. Satu, terjadi konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, konflik antar agama, dapat konflik sosial dalam Untuk suaranya Mbak Fitri di tempat Ibu putus-putus, di tempat teman-teman putus-putus tidak ya? Putus-putus, Bu. Juga, Bu. tadi keluar Ibu. Maaf Bu, tadi saya keluar. Oh iya. Bisa diulangi Mbak Fitri untuk kurang memahaminya keberagaman sampai nomor 7 ya. Ya. Iya Bu. Putus juga di tempat. Ya. Dari nomor 4 Bu. Dari nomor 4. Ya. Ya.
Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemudian dampak negatif tersebut sudah, Bu. Ya, sudah. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman yang lain. Siapa yang sinyalnya kuat ya? Coba Idina. Ya, Mbak Idina Bu. boleh. Dampak negatif ini ya. Ya, Bu. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bhinneka Tunggal Ika dicetuskan oleh Mpu Tantular pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Lanjut tidak, Bu? Nah, selanjutnya. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Idina. Selanjutnya Ibu bacakan ya. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman antara lain. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, budaya, ras, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa adanya sekat atau perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Sudah di-download semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang coba Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya ya. Baik, Bu. Ibu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Nah, yang pertama ada yang bisa menjawab? Nomor 1 Apa ini isi teks bacaan di atas. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang? Saya, Bu. Siapa tadi ya? Saya. Oh iya, Mbak Maria. Ya, Teks bacaan di atas. isi teks bacaan di atas adalah sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, ras, agama, atau kepercayaan, dan antar golongan. Keberagaman di wilayah Indonesia memiliki dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Itu, Bu. Ya, bagus. Nah, isi teksnya tadi ada dampak negatif dan dampak positifnya dari keberagaman itu. Iya, terima kasih Mbak Maria. Nah, yang kedua ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Farida, Bu. Idina, Bu. Ya, Mbak Farida. Ya, Bu. Sudah dulu ya Mbak Idina. Ya, nomor Saya, 2 ya, Bu. Bu. Bagaimana menciptakan keharmonisan dalam keberagaman? Yang Ya, pertama, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kemudian, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan budaya. Ya, sudah, Bu. ya bagus. Untuk menciptakan keharmonisan tadi, kita harus tidak boleh membeda-bedakan teman, harus
hidup rukun meskipun beda suku, agama, budaya, ataupun golongan. Nah, bagus Mbak Farida. Sekarang yang nomor 3. Siapa tadi Mbak Idina ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Ya, silakan. Nomor 3, bagaimana bila tidak ada kerukunan atau keharmonisan dalam keberagaman? Jawaban saya nanti ada terjadinya konflik, baik Oh konflik iya, ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Nah, kemudian nanti ada jadi karena perpecahan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, karena perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan ras, perbedaan agama dan kebudayaan. Ya, bagus Mbak Idina jawabannya. Nah, apabila kita tidak ada kerukunan dan harmonisan dalam keberagaman, akan tercipta konflik. Nah, yang terakhir, apa sajakah informasi penting berdasarkan teks di atas ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Mbak Ica apa Mbak Fitri dulu ya tadi ya? Mbak Ica dulu. Ya, Mbak Ica, boleh silahkan. Ya, Kak. Kalau menurut saya Bu, yang pertama, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, ras, agama, ciptakan keharmonisan dalam lain, walaupun berbeda suku, agama, ras, budaya, atau golongan. Kemudian suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Kemudian yang terakhir, bila tidak bisa menghargai keragaman, nanti terjadi konflik, Bu, dan perpecahan. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Ica. Nah, informasi yang didapatkan tadi ada yang pertama ada dampak positif dari keberagaman, yaitu terciptanya hidup rukun, dan dampak negatif apabila kita tidak bisa menghargai keberagaman akan tercipta konflik atau perpecahan. Sampai di sini sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menyaksikan video yang Ibu putar ini ya, tentang menghargai perbedaan. Timbul akibat perbedaan. Di kotaku masih terdapat rasisme. Tidak jarang.
Ya, dari video yang telah kalian amati tadi, mengapa kita harus saling menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ya? Ada yang tahu? Supaya damai, Agar Bu, tidak terjadi konflik. perpecahan, Bu. Iya, bagus Mbak Fitri dan Mbak Idina jawabannya. Agar tercipta kerukunan, kenyamanan, dan tidak terjadi konflik. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Sudah diisi semua? Sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2? Saya boleh, Bu. Boleh Mbak Farida, Mbak Maria, habis Mbak Farida ya? Nomor 1 ya, Bu? Ya, 1 dan 2. Iya, 1. Apa kira-kira yang sedang terjadi pada gambar 1? Pada gambar 1 itu adalah toleransi antar umat beragama. Mereka saling menghargai perbedaan. Nomor 2, apa kira-kira yang terjadi pada gambar nomor 2? Nah, kalau nomor 2 itu mereka sedang berkonflik, Bu. Terjadi perpecahan di gambar yang nomor 2 itu. Sudah, Bu? Ya, bagus jawabannya Mbak Farida. Beri tepuk tangan buat Mbak Farida. Yeay. Nah, nomor 3 dan nomor 4, silahkan dilanjutkan Mbak Maria. Mengapa gambar 2 bisa terjadi? Karena kurang memahami dan menghargai keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Maka terjadi konflik dan perpecahan. Yang nomor 4 juga, Bu. Iya, sekalian nomor 4 ya Mbak Maria. Ya, Bu. Apa sajakah contoh kegiatan menghargai keberagaman di lingkungan sekitarmu? Berteman dengan siapa saja, Bu, tanpa membedakan suku atau agama. Kemudian, tidak mengganggu teman jika teman sedang menjalankan ibadah, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Maria. Nah, gambar 1 ini yaitu gambar adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi mereka saling menghargai keberagaman tersebut. Sedangkan gambar nomor 2 ini terjadi karena mereka tidak bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi tercipta konflik dan pertikaian. Nah, untuk contoh apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu tadi sudah dijawab oleh Mbak Maria. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan teman, baik itu dari suku, agama, atau budayanya. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu teman saat menjalankan ibadah. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur dan bangga atas keberagaman itu, karena keberagaman itu adalah karunia dari Tuhan dan sangat dikagumi oleh negara lain. Selain keberagaman suku, budaya, agama, Indonesia juga ada keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, di pagi hari kegiatan ekonomi tentu sangat beragam. Ada petani yang pergi ke sawah, ada yang pedagang pergi ke pasar, ada peternak yang menggembala ternaknya. Nah, bagaimana dengan kegiatan ekonomi orang tua kalian? Pasti berbeda-beda bukan? Mbak Maria, orang tuanya setiap Ya, pagi Bu. bekerja di mana? Iya, Bu. Menjadi guru, Bu. Nah, menjadi guru berarti pergi ke kantor, mungkin berbeda dengan Mbak Farida atau Mbak Fitri. Nah, kegiatan setiap orang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kegiatan ekonomi sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, sekarang ini ada keberagaman ekonomi di Indonesia. Yaitu yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, aktivitas ekonominya dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi pertanian basah dan pertanian lahan kering. Yang lahan basah yaitu persawahan dan lahan kering yaitu perkebunan. Misalnya ini perkebunan kelapa sawit. Nah, ini lahan basahnya yaitu sawah, petani sedang memanen padi di sawah. Kedua, ada aktivitas di bidang peternakan, yaitu ada peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Di lingkungan kalian adakah yang tetangga kalian yang memiliki ekonomi di bidang peternakan? Banyak, Bu. Ada, Bu. Peternakan apa? Kambing, Sapi. Kambing, sapi, ayam, ayam. Nah, ayam termasuk peternakan Unggas. unggas. Tadi ya, kalau sapi, peternakan jenis apa ya? hewan besar, Hewan besar. Hewan besar. Kambing, hewan kecil, hewan kecil. Nah, selanjutnya ada hasil peternakan. Tadi, ini hasil peternakan dari hewan apa ya? ayam, Ayam menghasilkan apa saja? Ya, telur, Telur, Daging. daging. Ya, kalau yang putih ini telur. itu sapi, Bu, susu susu, sapi. Iya, dihasilkan Susu. oleh sapi. Selain susu, sapi menghasilkan apa saja ya? daging, Susu kambing. Daging. Kulit, Bu. Kulit. Bisa nggak, Bu? Udah berbentuk, Bu. Ya, kulitnya mungkin nanti bisa digunakan untuk tas, sepatu, seperti itu ya. iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua aktivitas ekonomi di bidang perikanan, yaitu ada budidaya di darat dan budidaya di air payau. Nah, yang di darat ini ada yang pernah melihat budidaya ikan di darat? Pernah, Bu, ikan lele. Oh iya, ikan lele. Ya, ikan lele itu dibudidayakan di darat, yaitu di kolam. Seperti itu ya, Mbak Farida? Iya, Bu. Nah, sedangkan budidaya di air payau ini bisa nanti dilakukan di tambak pesisir pantai. Ini misalnya ada budidaya udang. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Ya, nah, selanjutnya kalian sudah mengisi LKPD yang telah Ibu kirimkan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Ibu beri waktu mengerjakan 10 menit ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Ibu. Iya, Bu. Nah, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Mas Musfik. Ya. Silakan. Nomor 1, apa yang terjadi bila tidak ada keberagaman ekonomi? Yaitu akan terjadi perpecahan antar masyarakat, kemudian manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk nomor 2, jenis keberagaman ekonomi apa saja yang ada di daerahmu? Yaitu yang pertama petani sama peternak, Bu. Ya, bagus. Nah, semua sudah mengerjakan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, nanti bisa dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, jangan lupa kalian juga membuat peta konsep tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Nah, ini sudah Ibu buatkan bagan, nanti kalian tinggal mengisi ya.
Baik, Bu. Ya. Nah, sampai di sini sudah jelas semua? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah sudah jelas semua. Nah, selanjutnya kalian nanti bisa mengisi soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan melalui linknya melalui WhatsApp grup ya, link kuisis. Nah, seperti ini. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Siap? Siap, Bu. Ya, Bu tunggu. Ya, sudah dikerjakan semua? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, yang pertama, ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Bu. Mbak Arida. Mbak Maria, ya dijawab nomor 1 ini. Setiap hari Lani minum susu sapi yang dibeli langsung dari Pak Doni, peternak sapi. Jenis hewan peternakan Pak Doni adalah hewan besar, Bu. Bagus. Benar hewan besar, teman-teman? Benar, Bu. Oh iya. Benar, Bu. Ya. Sekarang yang kedua. Mbak Farida, silahkan. Iya, Bu. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Saling mengejek teman berbeda agama. 3. Tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku. 4. Membantu siapa saja tanpa memandang suku dan agama. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang mencerminkan sikap menghargai keberagaman? Nomor 1 dan 4, Bu. Ya, bagus. Benar nomor 1 dan 4, teman-teman? Benar, Bu. Betul. Oh iya, Benar, Bu. benar. Nah, hari ini soal evaluasinya sudah mengerjakan semua. Nilai yang paling bagus adalah nilainya Mbak Farida. Nah, semuanya juga bagus. Tapi bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Memperoleh Informasi penting. informasi penting pada teks non Ya, fiksi, Bu. bagus. Yang kedua, Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia. ya. Yang ketiga, Aktivitas ekonomi di Mengidentifikasi Indonesia. aktivitas ekonomi. ya bagus semua. Nah, hari ini kita sudah belajar yang pertama memperoleh informasi penting, yang kedua memaknai keberagaman yang ada di Indonesia, yang ketiga yaitu mengidentifikasi aktivitas ekonomi di Indonesia. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, salah satu memimpin berdoa. Saya, Bu. Ya, Mas Musfik, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Musfik telah memimpin berdoa. Nah, kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap harus semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Isma ini. Mohon maaf Bu, ada suara bising pesawat lewat ini. Ini di rumahku juga agak bising, ada acara Mbak ya. Ini rumah dipakai tetangga untuk hajatan itu loh. Oh gitu. Ada, ya, dipinjam rumahnya.
depan rumahnya dipidah. Jadi agak terganggu. Banyak orang nggak apa-apa. Terus monggo teman-teman yang memberikan komentar, ayo. Saya persilahkan, siapa? 1, 2 sebagai wakil. Ya, monggo. Ayo siapa? Monggo. Untuk mengomentari Mbak Isna ini. Ada tidak? Halo, kedengar nggak? Halo. Oh, lagi tak patah ini ya Allah. Halo. Ada siapa yang berikan mau komentar? Ayo. Ada tidak? Jam siang. Izin mengomentari, Bu. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Silakan. Kalau menurut saya presentasi NMPT yang telah dilakukan oleh Mbak Isna ini itu sudah bagus, sudah runtut sesuai dengan RPP-nya. Kemudian untuk medianya juga sudah jelas tadi menggunakan video, tapi ada sedikit catatan mungkin Mbak Isni, yaitu tentang teks yang ditampilkan tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Pratik terlalu kecil. Jadi mungkin nanti bisa lebih dibesarkan lagi supaya peserta didik itu membacanya lebih jelas. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Fitri atas masukannya. Yang lain? Ya, ada tidak yang lain? Monggo satu lagi siapa yang memberikan masukan? Kalau nggak ada, monggo. Siapa? Halo izin, siapa tadi yang mau izin? Ayo, monggo, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi penampilannya Mbak Isna ini sudah bagus, sudah menarik, dan sudah ada interaksi dengan peserta didik. Kemudian sudah terdapat medianya juga berupa video. Namun di sini pada memberi saran saja, pada kegiatan penutup bisa ditambahkan dengan menanyakan kepada peserta didik bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Lanjut, Bu. Ya, Bu, tak, Bu. Semoga, Bu. Iya. Terima kasih, Mbak Isna ini ya. Matur nuwun, Bu. Untuk Mbak Isna ini sudah cukup bagus. Ya, masukan saja yang mungkin tadi sudah saya ingatkan untuk teman-teman panjenengan ya, tentang kata-kata sulit yang perlu disampaikan, karena untuk anak-anak SD itu tetap kita harus selalu berikan, misalkan menganalisis itu apa dan seterusnya. Tadi ada beberapa konflik, keharmonisan, itu perlu kita jelaskan. Yang namanya konflik itu begini, keharmonisan itu begini. Jadi anak lebih paham. Kalau tadi karena yang jadi murid adalah mahasiswa, otomatis bisa menjawab. Tapi kalau untuk anak-anak masih mungkin belum ngeh tentang konflik itu seperti apa, keharmonisan itu seperti apa. Terus satu lagi mungkin tayangan video ya Mbak ya. Saya tidak tahu pasti, tetapi setahu saya karena saya baru saja kemarin itu ada semacam penataran atau workshop tentang ramah anak. Untuk videonya tadi ada yang adu kapak sama pisau itu loh Mbak.
itu mending di skip aja lah. Mereka udah tahu yang namanya pertengkaran tuh kayak apa, tapi di dalam video tadi kayaknya ada gambar kapak ya, kapak sama pisau ya, diadu gitu. Janganlah Mbak, itu mending di skip aja lah, diganti yang lain. Ini itu selama ya itu yang penting. Saya kira hanya itu aja ya Mbak ya, yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjutkan. Cuma untuk anak SD itu memang agak hati-hati dalam memberikan tayangan-tayangan yang mungkin bagi kita itu nggak apa-apa ya, wong itu di volume kartun juga ada Bu, tetapi sebaiknya lebih baik kita hindari aja lah. Begitu ya. Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu Tati atas masukannya. Sama-sama. Begitu Bu Kamsi, matur nuwun. Nuwun Bu Tati. Saya juga sependapat dengan Bu Tati ya. Anak ini tadi kelas berapa tuh Mbak? Kok belum nggak sebutkan kelas berapa? Kelas berapa tadi? 4 Ibu. Kelas 4 ya. Kelas 4 ya. Kelas 4 tuh kalau konflik, keharmonisan, disintegrasi, ya istilah-istilah yang masih seperti itu mungkin ya. Kalau yang real mungkin juga belum bisa menggambarkan ya, belum bisa menceritakan ya. Tapi mungkin dengan contoh-contoh yang konkret yang ada di masyarakat mungkin anak-anak baru paham. Kalau itu mahasiswa sebagai mahasiswa sebagai muridnya mungkin no problem ya. Tapi untuk nanti kalau panjenengan sudah real ke lapangan nanti hati-hati ya. Yang istilah-istilah yang seperti itu nanti diperjelas lagi. Yang lainnya jelas sudah tadi ada tujuan, ada pengantar, ada apa namanya, ada LKS, ada kesimpulan, ada tindak lanjut sudah cukup banyak. Yang lain sudah baik ini ya. Makin kesini makin komplit nanti ya. Karena yang pertama dikomentari, nanti yang berikutnya, oh kurangnya apa, ditambah. Akhirnya nanti lama-lama komplit ya. Itu aja dari saya. Bisa lanjut pada berikutnya, satu lagi bagi game. Terima kasih Bu Siti dan Bu Tati atas masukannya. Sama-sama. Ya, sama-sama Mbak. Sama. Ya, satu lagi.